Di awal segala sesuatu, ketika alam semesta masih dalam genggaman kekuatan yang tak terbatas, ada sebuah keinginan agung. Keinginan untuk menciptakan sebuah makhluk istimewa, bukan dari cahaya seperti malaikat, bukan dari api seperti jin, melainkan dari sesuatu yang lebih sederhana, namun penuh potensi. Tanah. Inilah kisah Nabi Adam alaihi salam. Kisah tentang awal mula kita, manusia, sebuah perjalanan dari kesempurnaan surgawi, ujian pertama hingga jejak kaki pertama di bumi. Mari kita selami bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya dengan kerendahan hati, "Apakah engkau hendak menjadikan padanya orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Maka, dari segenggam tanah, dibentuklah Adam. Bukan sembarang tanah, melainkan tanah yang dihimpun dari berbagai penjuru bumi, memberinya beragam sifat dan karakter. Setelah sempurna bentuknya, Allah meniupkan runia ke dalam diri Adam. Seketika itu pula, Adam hidup. Allah kemudian mengajar Adam nama-nama segala sesuatu, ilmu yang tak pernah dimiliki oleh makhluk lain. Sebuah keistimewaan. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepodiku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar." Para malaikat menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Kemudian Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Setelah Adam memberitahukan nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Dan kemudian perintah agung itu datang. Allah berfirman, "Sujudlah kepada Adam." Seketika itu pula, semua malaikat bersujud, mematuhi perintah agung Sang Pencipta. Mereka tunduk kepada kebijaksanaan Allah, mengakui keistimewaan Adam, kecuali satu yang merasa dirinya lebih unggul, iblis. Dengan angkuh, ia berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Kesombongan membutakan hatinya. Ia tidak hanya menolak perintah Allah, tetapi juga membantah kebijaksanaannya. Karena pembangkangannya ini, iblis pun diusir dari surga, dilaknat hingga hari kiamat. Namun, iblis tak menyerah. Ia memohon penangguhan waktu dan bersumpah akan menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya. Kecuali hamba-hamba Allah yang tulus, Allah mengabulkan permohonannya sebagai sebuah ujian bagi manusia. Dan sejak saat itulah permusuhan abadi antara manusia dan setan dimulai. Adam hidup di surga, dikelilingi keindahan yang tak terlukiskan. Namun, ada kerinduan di hatinya. Kerinduan akan seorang pendamping. Maka, dengan rahmatnya, saat Adam terlelap, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Ketika Adam terbangun, ia melihat seorang wanita di sampingnya. Kecantikan dan kelembutan Hawa segera mengisi kekosongan hatinya. Allah menyatukan mereka sebagai suami istri, menganugerahkan kebahagiaan dan ketentraman di surga. Mereka boleh menikmati segala kenikmatan surga, kecuali satu. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, "Hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini,
Dan makanlah mekonania yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Sebuah larangan sederhana, namun esensial. Sebuah ujian ketaatan. Namun iblis yang telah bersumpah untuk menyesatkan tidak pernah menyerah. Dengan tipu daya dan janji-janji palsu, ia mendekati Adam dan Hawa. Iblis membisikkan, Tuhanmu tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia adalah penasihat yang tulus. Adam dan Hawa yang belum mengenal tipu daya dan dusta, percaya pada janji manis iblis, mereka tergoda oleh janji kekekalan dan kekuatan. Lalu keduanya memakan buah pohon itu. Seketika itu pula, pakaian mereka terlepas dan aurat mereka tampak. Rasa malu dan sesal langsung menyelimuti mereka. Mereka berusaha menutupi diri dengan daun-daun surga. Mereka menyadari kesalahan fatal mereka. Mereka telah melanggar perintah Allah. Dalam ketakutan dan penyesalan yang mendalam, Adam dan Hawa menengadahkan tangan, memohon ampun kepada pencipta mereka. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang menerima taubat mereka. Namun, konsekuensi dari pelanggaran itu harus terjadi. Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Maka Adam dan Hawa turun ke bumi, terpisah satu sama lain. Di tempat yang asing dan penuh tantangan, mereka harus memulai hidup baru dengan bekal penyesalan dan pelajaran yang tak ternilai harganya. Mereka mencari satu sama lain, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sebelum akhirnya bertemu kembali di Jabal Rohmah, di bumi. Mereka belajar tentang hidup, tentang bekerja, tentang berjuang. Dari merekalah seluruh umat manusia beranak pinak. Kisah Nabi Adam alaihissalam adalah pelajaran tentang ketaatan, godaan, penyesalan, dan ampunan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Namun, pintu taubat selalu terbuka lebar. Ini juga menegaskan bahwa iblis adalah musuh nyata kita yang akan selalu berusaha menyesat. Dari Adam, kita belajar tentang potensi manusia, tentang bagaimana kita adalah khalifah di muka bumi, dengan tanggung jawab besar untuk menjaga dan memakmurkannya. Semoga kisah ini memberikan pencerahan dan mempertebal keimanan kita. Sampai jumpa di kisah para nabi berikutnya.